Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nuraini dengan NIM 242104030008. Saya dari kampus Unhas Jember, tepatnya pada Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora dengan program studi Bahasa dan Sastra Arab. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang perkembangan sastra Arab. Sastra Arab sendiri telah melewati banyak periode, dimulai dari periode jahili atau pra-Islam, lalu Sodrul Islam, era Umayyah, era Abbasiyah, era Utsmani hingga modern. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas perkembangan sastra Arab pada periode jahili atau pra-Islam. Struktur sosial masyarakat Arab pra-Islam bisa dilihat dari di mana masyarakat Arab itu dibagi menjadi dua kelompok besar. Ini mana yang pertama yaitu kelompok masyarakat Hadari, yakni penduduk perkotaan yang hidupnya menetap dan memiliki kehidupan ekonomi yang relatif mapan. Sedangkan kelompok kedua yakni kelompok masyarakat Badawi atau biasa disebut dengan Baduy, itu kelompok nomaden yang hidupnya berpindah-pindah dan kehidupannya bergantung kepada alam, seperti itu. Dan unit sosial masyarakat Arab itu terletak pada kabilah. Kabilah di sini ialah suatu kelompok besar yang disatukan oleh garis keturunan. Biasanya nama kabilah itu diambil dari nama leluhur laki-laki, seperti itu. Selanjutnya, pada sisi sistem politik, masyarakat Arab pra-Islam dibagi menjadi dua rumpun besar, yakni Kahtan dan Adnan. Arab Kahtan berpusat di Yaman atau bagian selatan Jazirah Arab. Masyarakat ini telah mengenal sistem kerajaan dengan struktur pemerintahan yang relatif kuat. Kerajaan-kerajaan seperti Saba, Himyar menunjukkan tingkat organisasi politik yang maju, terutama pada pengelolaan perdagangan dan irigasi. Berbeda dengan itu, Arab Adnan yang berpusat di wilayah Hijaz atau bagian utara Jazirah Arab menganut sistem politik kesukuan, di mana di dalamnya tidak terdapat pemerintahan pusat yang permanen. Di dalam Arab Adnan, kekuasaan politik bertumpu pada pemimpin kabilah dan solidaritas kesukuan. Dan dalam konteks politik lokal, kabilah Quraisy di Mekah memiliki pengaruh sosial yang signifikan. Sebagai penjaga Ka'bah, kabilah Quraisy memiliki legitimasi sosial dan religius yang kuat. Dari sisi sistem sosial ekonomi, kehidupan ekonomi masyarakat Arab pra-Islam ditopang oleh perdagangan lintas wilayah, di mana bangsa Arab menjalin hubungan dagang dengan beberapa wilayah maju seperti Romawi dan Persia melalui perantara kerajaan-kerajaan. Kaum Quraisy dikenal memiliki dua jalur perdagangan utama, yakni perjalanan musim dingin ke Yaman dan perjalanan musim panas ke Syam. Status mereka sebagai Ahlul Al-Haram menjadikan perjalanan perdagangan mereka relatif aman dan terlindungi. Yang terakhir yakni sistem sosial keagamaan. Masyarakat Arab pra-Islam tidak mengenal kepercayaan yang seragam. Mereka mengenal beragam kepercayaan, dimulai dari penyembahan terhadap benda-benda langit, malaikat, hingga dewa-dewa. Namun, praktik
kepercayaan yang paling dominan yakni penyembahan terhadap berhala. Setiap kabilah mempunyai berhala masing-masing. Bahkan setiap rumah di Mekah memiliki berhala. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Jazirah Arab pra-Islam memiliki sistem sosial yang kompleks, struktur politik yang beragam, jaringan ekonomi yang luas, serta praktik keagamaan yang berbeda-beda atau bermacam-macam. Pembahasan selanjutnya yakni membahas tentang perkembangan syair Arab pada masa jahili. Syair tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi estetika, tetapi syair berfungsi juga sebagai dokumentasi sosial, politik, serta kultural masyarakat Arab pada masa itu. Secara historis, sulit untuk menentukan kapan awal mula munculnya syair Arab jahili. Tradisi syair lahir secara bertahap, dimulai dari yang awalnya sederhana dan belum sempurna, kemudian menjadi sempurna secara wazan, lafaz, dan makna. Dalam fase ini, bahar yang pertama kali muncul yakni bahar Rojaz. Bahar ini bercorak sederhana dan mudah dihafalkan, jadi cocok untuk masyarakat pada waktu itu. Dari segi tema, syair Arab jahili memiliki 6 tema. Yang pertama, ghazal atau rayuan. Yang kedua, madih atau pujian. Yang ketiga, yaitu hija atau ejekan. Yang keempat, yaitu rita atau ratapan. Yang kelima, yaitu hamasah, yakni syair semangat. Yang terakhir, yaitu wasf. Secara bahasa, syair Arab jahili memiliki karakteristik yang khas, di mana bahasa yang dipilih bersifat natural dan terkesan tidak dibuat-buat, yang mana mencerminkan kehidupan masyarakat Badawi yang bebas dan dekat dengan alam. Diksi yang diambil pun sederhana, singkat, dan padat makna, atau biasa dikenal dengan konsep ijaz. Salah satu tokoh penyair Arab pra-Islam yang terkenal dan terkemuka yakni adalah Imru al-Qais. Beliau dijuluki sebagai bapak puisi Arab. Beliau terkenal dikarenakan mu'alaqatnya, terutama pada bait pembuka yakni Kif Nabki. Perkembangan syair Arab jahili tidak terlepas dari faktor sosial yang mendukungnya, yakni Ayyamil Arabi dan Pasar Ukas. Pasar Ukas tidak hanya berfungsi sebagai pusat perdagangan, melainkan juga berfungsi sebagai arena kompetisi syair. Di tempat inilah para penyair mendengarkan karya-karyanya, dinilai oleh publik, dan memperoleh legitimasi sosial. Dengan demikian, syair Arab jahili menjadi refleksi kehidupan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Keberadaannya menjadi fondasi untuk lahirnya syair-syair Arab pada masa berikutnya. Sekian dari saya penjelasan tentang perkembangan syair pada masa jahili ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.